jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mari sama-sama kita di hari yang penuh keberkahan, di penghulu hari, di hari Jumat, untuk sama-sama meningkatkan nilai keimanan dan ketakwaan. Ketakwaan adalah sebuah acuan kehormatan dan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya meraih nilai ketakwaan seorang hamba harus melalui beberapa kali ujian dalam hidupnya, dan ujian itu Allah berikan tergantung dari keimanan dan ketakwaan. Bila mana keimanan dan ketakwaannya, maka diberikanlah. Bila mana keimanan dan ketakwaannya begitu sangat tebal, maka ujiannya pun begitu sangat keras. Bila keimanan dan ketakwaannya sedang-sedang saja, maka ujiannya pun akan sedang-sedang saja. Bila mana keimanan dan ketakwaannya tipis, maka ujiannya pun akan diberikan dengan cara yang sangat sederhana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarihi. Yukaffiruha as-siyamu was-salatu was-sadaqatu wal-amru bil-ma'rufi wan-nahyu 'anil munkari." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ujian yang Allah berikan kepada setiap makhluk di atas muka bumi itu akan datang dari pasangan hidupnya, dan akan datang ujian itu dari hartanya yang dia cari dan dia miliki. Dan ujian Allah pun akan datang melalui dirinya sendiri melawan hawa nafsunya. Dan ujian pun akan datang kepada seorang makhluk yang berasal dari anaknya dan keturunannya sendiri. Dan Allah pun akan menguji hambanya dari tetangga, samping kanan maupun kiri, depan ataupun belakang. Dan ujian itu tentunya memiliki konsekuensi yang Rasulullah SAW sabdakan. Sesungguhnya di setiap ujian itu, bagi siapa saja yang tidak lulus, bagi siapa saja yang alpa dan luput, bagi siapa saja yang keluar dari ujian itu tanpa kelulusan, jangan khawatir. Sesungguhnya Allah bisa menghapuskan dosa-dosa yang kalian lakukan itu dengan melalui yang disebut sebagai banyak-banyaklah kalian berpuasa, dan banyak-banyaklah kalian melakukan salat dan berdoa, dan banyak-banyaklah kalian melakukan sedekah yang rutin, dan banyak-banyaklah kalian untuk menghapuskan dosa itu dengan melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Begitu sangat banyak Allah memberikan contoh-contoh seseorang yang diuji melalui pasangannya, seseorang yang diuji melalui pasangan baik dari istri ataupun suaminya. Rasulullah dalam Al-Quranul Karim dan Allah menyatakan kisah Nabi Lut yang diuji dari istrinya yang tidak mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu sangat berat ketika pasangan hidup yang kita lalui secara seksama namun tidak sejalan dalam keimanan. Sesungguhnya itu adalah suatu yang sangat menyakitkan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala akan tetap menghisap dan memberikan perhitungan berbeda antara suami dan istri. Begitu sangat banyak contohnya yang lain. Ketika Allah memberikan contoh istri daripada Nabi Ayyub alaihissalam yang Allah berikan ujian kepadanya berupa penyakit yang Allah berikan kepada Nabi Ayyub kurang lebih 18 tahun. Siapapun tidak akan kuat menghadapi penyakit akut yang dialami oleh Nabi Ayyub alaihissalam selama 18 tahun. Saudaranya menjauh, tetangganya menjauh, bahkan seluruh kampung menjauhinya. Bahkan Nabi Ayyub alaihissalam
pun diusir dari tempat tinggalnya sendiri. Tak satu pun yang bersama dengan Nabi Ayyub kecuali seorang istri yang salihah, yang tabah penuh kesabaran dalam menghadapi ujian. Itu adalah sebagai sebuah contoh ujian yang Allah datangkan kepada setiap pasangan, baik istri maupun suami. Lihatlah kepada ujian yang Allah berikan. Yang Allah berikan ujian itu datang kepada hartanya. Allah memberikan contoh yang begitu sangat gamblang terhadap Qarun yang awalnya miskin, tidak punya apa-apa. Namun ketika berkat doa dari Musa alaihissalam, Nabi Allah berikan kekayaan. Namun kekayaannya tidak mampu menjaga imannya. Lupa daratan. Apa yang dia miliki adalah titipan Tuhan, bukan karena usaha dia sendiri. Akhirnya tak tahan atas ujian yang Allah berikan kepada hartanya, Qarun pun mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, ditelan oleh bumi atas perintah Allah dan seluruh kekayaan yang dia miliki. Ujian pun akan datang, diberikan kepada hambanya melalui jiwa kita sendiri. Sifat hasad, sifat iri, sifat benci, sifat yang tidak senonoh Allah pernah titipkan kepada kita semua. Kita bukan malaikat, kita adalah manusia yang dititipkan oleh Allah syahwat dan cahaya hati nurani yang Allah titipkan di hati kita. Sifat-sifat itu yang bersifat sebagai syaitani, yang bersifat sebagai syahwat, memang adalah sebuah kelumrahan. Maka janganlah kita berlebih-lebihan. Sifat iri ada sifat manusia, namun sifat iri itu jangan kemudian memberikan kebahayaan kepada orang lain dengan mendoakan orang lain lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lihat dari nikmat Allah, apapun yang pernah Allah berikan kepada kita nikmatnya, maka jangan lupa untuk selalu kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, atau jangan lupa kita mengucapkan subhanallah, maha suci Allah. Dan jangan lupa kita juga mengucapkan atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk selalu mengucapkan masya Allah. Itulah juga ujian pernah Allah berikan ke setiap hambanya dalam merelung kehidupannya, dalam bentuk yang disebut sebagai ujian kepada keturunannya, yaitu ujian itu bisa datang dari anak yang kita miliki. Bukankah Nabi Nuh alaihissalam pernah diuji oleh Allah atas sebuah ujian yang begitu sangat berat ketika anaknya Kanaan diajak untuk masuk ke dalam bahtera perahu besarnya untuk selamat dari lautan dan hujan yang terus-menerus membasahi dan menenggelamkan apapun yang ada di muka bumi. Namun lihatlah kepada sebuah kesombongan sang anak. Inni sa'awi ilal jabali ya'simuni minal ma. Tidaklah wahai ayahanda gunung, aku akan naik ke atas bukit gunung dan aku akan selamat. Nabi Nuh alaihissalam belahan hatinya merasa iba, akhirnya dia mengangkat tangan, ya Allah, selamatkanlah anakku satu-satunya yang dalam keadaan itu memenuhi penolakan atas ajakannya. Namun doa Nabi Nuh alaihissalam dibantah oleh Allah, innahu amalun ghairu salih. Wahai Nuh, biarkan mereka yang sombong menikmati kesombongannya. Sesungguhnya apa yang dilakukan oleh anakmu adalah keluar dari rel-rel syariat yang Allah canangkan. Ingat, semua apa yang kita lalui dari dosa-dosa, kealpaan dan kekhilafan, baik ujian dari istri, pasangan atau suami, baik ujian dari harta, baik ujian dari diri sendiri, baik ujian dari keturunan, ataupun ujian yang kita lalui melalui tetangga, semuanya itu bisa kita hapuskan dosa-dosa itu dengan pertama, melakukanlah puasa-puasa sunnah. As-siyamu junnah. Sesungguhnya puasa yang kita lakukan itu adalah benteng. Siapapun yang melakukan puasa lillahi ta'ala, maka dia dijauhkan setiap hari, dijauhkan pulang lebih 70 tahun lamanya dari api neraka. Juga yang bisa menguburkan dosa adalah
melakukan salat yang disebut sebagai salat sunnah. Perbanyaklah salat hajat, perbanyaklah salat taubat, perbanyaklah beristighfar kepada Allah dalam salat. Niscaya dosa-dosa yang kita lalui melalui kealpaan dan kesengajaan Allah hapuskan. Ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah engkau kepada Allah dan ikutilah amalan dosamu dengan amalan baik. Dosa itu akan terhapus secara seketika. Dan juga yang bisa menghapuskan dosa atas yang kita lalui dari ujian itu adalah melakukan amal sedekah. As-sadaqatu burhanun. Rasulullah bersabda, sesungguhnya sedekah yang engkau lakukan, baik itu kecil maupun besar, dia akan menuntunmu pada yaumal mahsyar, hari di mana Allah menghisab dan memperhitungkan satu persatu. Disitulah sedekah yang kita lakukan, sedekah yang kita lakukan kepada orang yang berhak itu akan menuntun kita dan mendapatkan jalan dan selamat dalam siratul mustaqim. Dan terakhir, Rasulullah SAW memberitahukan kita, jangan lupa sesungguhnya yang termasuk bisa menghapus dosa adalah perbuatan manusia, yaitu melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kita janganlah menjadi seperti layaknya Bani Israel ketika melihat kawannya melakukan kemaksiatan berupa pelanggaran di hari Sabtu yang seharusnya dikhususkan untuk beribadah, namun dilanggar itu oleh orang-orang kaum Bani Israel. Tetap melakukan bisnis, tetap melakukan muamalah, padahal Allah telah melarang mereka di hari Sabtu itu untuk melakukan perdagangan atau mencari kehidupan. Lihat kepada hukuman yang Allah berikan kepada mereka. Sebagian di antara mereka tidak memberikan sebuah peringatan, biarkanlah mereka dalam kemaksiatannya. Namun sebagian lagi memberikan sebuah perintah Allah, amar ma'ruf nahi munkar. Untuk kalangan Bani Israel sebagaimana yang tertuang dalam surat Al-A'raf ayat 163 dan 166, buat orang-orang kaum Bani Israel Yahudi yang melanggar perjanjian, melakukan bisnis dan perdagangan di hari Sabtu, padahal mereka sepakat untuk beribadah, hanya beribadah di hari Sabtu. Kunu kiradatan khasi'in. Akhirnya mereka berbuah wujud. Allah berikan azab dengan berubah mukanya dan seluruh tubuhnya dari manusia menjadi kera-kera yang begitu sangat hina. Dan lihatlah kepada orang-orang yang tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar, Allah masukkan kepada mereka azab terhadap orang-orang yang tidak mau mengingkari perbuatan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikul mannan wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbil fir warhamhu anta